Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SMN 1 Tajur Halang dari kelas 10-8. Sebelumnya, kenalin nama aku Fiara Indah Ramadhani. Saya Febi Daryani. Saya Azhara Reisha Ramadanti. Saya Gisya Anelisya Milda. Nah, kita di sini pengen menjelaskan tentang materi apa sih yang namanya limbah rumah tangga itu. Terus ada nggak sih kira-kira penyebabnya untuk lingkungan sekitar kita? Tonton videonya sampai habis ya guys. Bye-bye. Nah, jadi kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Apa sih Kak yang dimaksud dengan limbah rumah tangga itu? Jadi limbah rumah tangga itu adalah barang-barang atau bahan-bahan yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga tersebut. Contohnya seperti sampah dapur, kertas, kayak gordeng, atau sampah B3 seperti itu. Oke, kalau untuk jenis-jenis limbah rumah tangga berdasarkan wujudnya itu apa sih Kak? Jadi setahu aku kalau misalnya limbah rumah tangga itu ada 3 jenisnya. Itu yang pertama itu ada limbah padat, limbah cair, dan limbah gas. Jadi contoh dari limbah cair ini seperti kayak air bekas cucian, air bekas cuci baju atau mandi. Dan contoh dari limbah padat ini kayak seperti barang-barang elektronik atau sampah B3. Dan wujud limbah gas itu kayak seperti kayak kita masak terus keluar asapnya atau asap pembakaran sampah yang tidak sempurna. Oke. Nah, apa sih yang dimaksud dengan limbah B3? Karena tadi aku juga mendengar adanya B3 kan ya. Nah, bisa dijelaskan nggak sih Kak apa yang dimaksud dengan limbah B3 itu? Bisa. Jadi limbah B3 itu adalah singkatan dari limbah yang berbahaya dan beracun. Nah, contohnya ini kayak seperti baterai, obat-obatan yang udah kadaluarsa, seperti barang-barang medis yang lebih baik disimpan daripada dibuang sembarangan. Oke, tadi kayaknya aku mendengar adanya limbah cair ya, limbah cair rumah tangga. Bagaimana sih Kak cara menangani limbah cair rumah tangga itu? Jadi cara menangani limbah cair itu dengan bisa dalam proses penyaringan atau lain-lain, intinya dengan pembersihan air tersebut. Oke. Aku juga tahu nih ada yang namanya pengomposan limbah organik rumah tangga. Nah, manfaat dari pengomposan limbah organik rumah tangga itu apa sih Kak? Jadi manfaat pengomposan limbah organik itu dapat menyuburkan tanah dan juga dapat untuk menjaga lingkungan. Seperti itu. Itu aja Kak. Dan ya mungkin bisa mengurangi volume sampah juga kali ya. Terus menghasilkan pupuk organik juga gitu ya. Oke. Buat pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih Kak cara menangani limbah elektronik rumah tangga? Karena banyak banget kan barang-barang elektronik yang ada di rumah yang mungkin udah tidak terpakai gitu. Jadi untuk mengurangi barang-barang atau limbah elektronik kayak seperti ini itu bisa diperbaiki atau bisa diserahkan kepada fasilitas yang dapat mengolah sampah elektronik tersebut. Oke. Kan di setiap rumah masyarakat itu ada yang namanya minyak goreng bekas yang sudah menghitam, yang sudah tidak digunakan. Nah, itu kan kita tidak tahu ya cara menanganinya gimana. Apa sih yang harus dilakukan dengan limbah minyak goreng itu? Yang bisa kita lakukan itu kan ini termasuk dari limbah cair. Iya. Nah, yang bisa kita lakukan untuk limbah cair seperti minyak ini itu dapat kita simpan atau bisa kita serahkan juga kepada fasilitas yang dapat mengolah limbah minyak tersebut. Oke. Nah, aku juga sempat tahu nih kalau ada yang namanya limbah medis rumah tangga. Nah, bagaimana sih Kak cara menangani limbah medis rumah tangga itu? Jadi untuk limbah medis ini kan bisa termasuk dalam sampah B3. Nah, ini juga bisa diolah dengan cara disimpan atau bisa diserahkan kepada puskesmas atau juga bisa diserahkan kepada fasilitas yang dapat menyimpan barang tersebut. Nah guys, jadi kalau misalnya ada nih limbah medis yang di rumah kalian yang sudah tidak terpakai, yang sudah menjadi limbah, bisa ditangani dengan seperti itu ya guys. Nah, di pertanyaan sebelumnya aku udah bertanya tentang manfaat dari pengomposan limbah organik rumah tangga. Nah, yang dimaksud dengan pengomposan limbah organik rumah tangga itu apa sih Kak?
Jadi setahu aku pengomposan limbah organik rumah tangga itu seperti kayak kita mengolah limbah-limbah organik seperti sisa-sisa makanan, rumput, atau daun-daun kering yang kita bisa ubah menjadi pupuk kompos yang dapat menyuburkan tanah atau dapat menyuburkan tanaman di sekitarnya kita. Nah, di rumah kan ada yang namanya baterai sama akumulator. Nah, cara menangani limbah baterai dan akumulator bekas itu kayak gimana sih, Kak? Jadi kan baterai dan akumulator ini kan termasuk dari sampah B3, yaitu sampah yang beracun dan berbahaya. Nah, cara mengolahnya itu setahu aku itu yaitu dengan cara kita tuh bisa dengan menyimpan atau enggak kita bisa kasih ke fasilitas yang dapat mengolah limbah B3 tersebut. Nah, dalam pengelolaan limbah rumah tangga itu kan ada yang namanya konsep zero waste. Nah, yang dimaksud dengan konsep zero waste ini apa sih? Kalau setahu aku konsep zero waste ini yaitu untuk mengajak orang-orang untuk mendaur ulang atau memakai kembali serta untuk mengurangi limbah-limbah yang dapat mencemari lingkungan tersebut. Tapi dengan secara maksimal kayak gitu. Oke. Nah, menurut Kak Gisha nih, bagaimana sih peran masyarakat dalam pengelolaan limbah rumah tangga yang baik dan benar? Jadi prinsip masyarakat dalam mengelola limbah seperti ini itu bisa juga dengan cara misalnya kita memakai kembali barang-barang yang masih layak digunakan untuk mengurangi bahan-bahan entah plastik, entah kertas dan lain-lain, serta dapat juga bisa mendaur ulang juga bisa untuk membuat pupuk kompos dan serta lain-lain. Jangan cara ini. Nah, tadi kan kita sudah menanyakan tentang limbah B3, limbah tekstil, limbah elektronik. Nah, ada nih sepertinya satu kelupaan yaitu limbah gas. Nah, cara menanganinya tuh gimana sih Kak limbah gas ini? Cara menangani limbah gas itu setahu aku tuh kayak pertama kita identifikasi dulu nih. Dari mana sih limbah gas ini berasal? Bisa jadi entah dari kita masak terus keluar dari ventilasi, tanpa kita saring dulu itu udara kayak gimana. Nah, sebelumnya aku sudah menanyakan tentang limbah cair, limbah padat, limbah B3, dan lain sebagainya. Nah, tetapi kayaknya ada yang satu deh yang ketinggalan, yaitu limbah gas nih. Nah, cara menangani limbah gas itu kayak gimana sih, Kak? Kalau cara menangani limbah gas dalam rumah tangga itu, yang pertama tuh kita bisa identifikasi nih, dari mana sih limbah gas ini berasal. Nah, yang kedua kita bisa dapat memastikan nih perabotan atau peralatan-peralatan di rumah kita tuh berfungsi dengan baik. Nah, yang ketiga itu kita dapat ventilasi yang memadai. Kita pastikan nih ruangan-ruangan di rumah kalian itu mempunyai ventilasi yang cukup untuk memastikan sirkulasi udara yang baik. Nah, yang keempat itu hindari pembakaran yang tidak sempurna. Hindari memakai kompor atau pemanas yang rusak atau setengah rusak lah intinya seperti itu karena bisa menyebabkan gas yang berbahaya. Nah, yang kelima atau yang terakhir itu kita dapat menotifikasi gas berbahaya. Kayak kalau seperti ada gas berbahaya yang dari AC atau dari kulkas, kita bisa dapat langsung menghubungi yang fasilitas yang dapat menangani limbah gas seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya kalian ada limbah gas di rumah, mungkin penanganannya kurang lebih seperti itu ya, guys. Nah, itu juga sekaligus menutup tanya jawab kita hari ini. Terima kasih ya Kak Gisha untuk bisa menjawab pertanyaan semuanya, dan terima kasih juga untuk Kak Feby udah senantiasa menemani aku. Nah, segitu aja sih ya dari kita. Terima kasih. Nah, kira-kira udah paham belum nih teman-teman materi tentang limbah rumah tangga? Jadi, limbah rumah tangga itu kesimpulannya, limbah rumah tangga tuh jenis sampah atau sisa bahan yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari dalam suatu rumah tangga. Contohnya kalau organik tuh kayak sisa-sisa makanan, sisa-sisa sayuran, buah-buahan. Sedangkan kalau anorganik itu kayak kardus, kertas, plastik, dan lain sebagainya. Kalau limbah B3 tuh biasanya kayak obat-obatan, baterai, terus alat-alat medis lainnya juga itu termasuk limbah B3. Pokoknya yang berbahaya sama yang beracun ya. Yeah. Nah, jadi segitu aja nih materi podcast kita. Sampaikan supaya kalian bisa lebih paham tentang limbah rumah tangga. Kalian bisa tonton materi limbah rumah tangga lebih dalam lagi setelah podcast kita ya. Langsung assalamualaikum aja. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.